Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arinian Dewi dari program studi statistika dengan NIM 188251015. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 1 fisika dasar dari kelas ACL TS3. Dimulai dari soal yang pertama, dua buah vektor gaya F1 dan F2 bekerja pada satu partikel. Vektor F1 memiliki komponen 3i plus 4j Newton, sedangkan vektor F2 memiliki komponen 2i plus 6j Newton. Hitunglah hasil perkalian skalar antara kedua vektor gaya tersebut. Diketahui di soal, komponen F1 itu adalah 3i plus 4j, sedangkan komponen vektor F2 adalah 2i plus 6j. Di soal ditanya hasil perkalian antara kedua vektor gaya tersebut atau F1 dot F2. Penyelesaiannya adalah F1 dot F2 sama dengan 3i plus 4j dot 2i plus 6j sama dengan F1X dikali F2X ditambah F1Y dikali F2Y. Di soal diketahui F1X itu adalah 3, F2X itu adalah 2, dan F1Y adalah 4, dan F2Y adalah 6. Kemudian dikalikan, dikalikan, kemudian dijumlahkan, ini menghasilkan 6, ini menghasilkan 24. Kemudian dijumlahkan menghasilkan 30 Newton kuadrat. Jadi kesimpulannya adalah hasil perkalian skalar antara kedua vektor gaya tersebut adalah sebesar 30 N kuadrat. Ya, soal 2. Sebuah bola dilempar dengan kecepatan awal V0 yang memiliki komponen horizontal V0x sama dengan 30 meter per sekon dan komponen vertikal V0y sama dengan 40 meter per sekon. Hitunglah besar kecepatan total bola tersebut tepat setelah bergerak selama 1 detik. Gunakan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, diketahui pada soal V0X itu adalah 30 meter per sekon dan V0Y itu adalah 40 meter per sekon. Di soal ditanya kecepatan total bola tersebut tepat setelah bergerak selama 1 detik. Atau F tot atau V total saat T sama dengan 1 sekon. Penyelesaiannya adalah pertama, dianalisis komponen horizontal terlebih dahulu yaitu Vx sama dengan 30 meter per sekon. Kenapa begitu? Karena eh, kecepatan pada komponen horizontal pada gerak bola ini itu konstan karena bola hanya bergerak secara vertikal karena dia geraknya karena dilempar. Jadi otomatis geraknya itu arahnya vertikal. Selanjutnya untuk komponen vertikalnya sendiri atau VY itu sama dengan V0Y min GT. V0Y diketahui di soal yaitu 40, G-nya menggunakan 10 meter per sekon kuadrat, dan T-nya karena diminta itu kecepatan total setelah bergerak selama 1 detik ya. Jadi T-nya itu adalah 1. 40 min 10 kali 1 itu adalah 30 meter per sekon. Selanjutnya, kemudian dihitung kecepatan totalnya dengan rumus V sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Fx, Fx-nya itu tadi sudah dianalisis yaitu 30 dan Vy itu juga sudah dihitung itu 30 meter per sekon. Kemudian dijumlahkan yang di dalam akar itu 900 ditambah 900 itu 1800. Kemudian di akar atau disederhanakan akarnya menjadi 30 akar 2 atau disederhanakan lagi menjadi bentuk desimal itu adalah 42,4
meter per second. Sehingga kecepatan total bola tersebut tepat setelah bergerak selama 1 detik. Itu adalah sebesar 42,4 meter per second. Selanjutnya, di soal 3, sebuah peluru ditembakkan dari koordinat 0,0, 0,0 dengan kecepatan awal V0 sama dengan 100 meter per second dan sudut elevasi theta sin theta 0,8 dan cos theta 0,8 dan cos theta 0,6. Tentukan posisi peluru atau posisi koordinat X dan Y tepat pada saat komponen kecepatan vertikalnya telah berkurang menjadi setengah dari kecepatan vertikal awalnya. Gunakan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Diketahui di soal bahwa kecepatan awalnya atau V0-nya itu adalah 100 meter per sekon dengan sudut theta, sudut elevasi theta, dan diketahui juga di soal sin theta itu adalah 0,8, cos theta itu adalah 0,6. Pada soal ditanya posisi peluru atau koordinat X dan Y tepat pada saat komponen kecepatan vertikalnya telah berkurang menjadi setengah dari kecepatan vertikal awalnya. Jadi, nanti hasil akhirnya adalah sebuah titik koordinat X, Y. Penyelesaiannya dicari atau dianalisis komponen kecepatan awalnya dari komponen horizontal maupun vertikal. Untuk komponen horizontal atau V0X itu adalah rumusnya V0 dikali cos theta. V0 diketahui di soal ada 100, cos theta itu adalah 0,6, kemudian dikalikan menghasilkan V0X itu adalah 60 meter per sekon. Kemudian untuk komponen vertikal atau V0Y itu sama dengan V0 sin theta. Dengan V0-nya itu 100, sin theta-nya 0,8. Kemudian dikalikan menghasilkan V0Y itu sama dengan 80 meter per sekon. Nah, kan ditanya posisi koordinat saat kecepatannya itu berubah menjadi setengahnya dari kecepatan awal. Jadi, VY-nya itu setengahnya dari V0Y. Sehingga didapatkan setengah dikali V0-nya itu 80. Jadinya setengah dikali 80 itu menghasilkan VY-nya itu 40 meter per sekon. Kemudian dari situ VY-nya menggunakan rumus sebagai berikut untuk mencari nilai T-nya atau waktu yang ditempuhnya. VY-nya dengan rumus VY sama dengan V0Y min GT. VY dari sini adalah 40, V0-nya dari soal, maaf, dari sini 80, dan GT-nya menggunakan 10 meter per sekon dan T adalah variabel yang ditanya atau yang dicari. Kemudian 10 T-nya pindah ruas ke kiri menjadi 10 T sama dengan 80, 40-nya pindah ruas ke kanan jadi min 40. Jadi 10 T sama dengan 80 min 40 itu 40. Kemudian kedua ruas dibagi dengan 10 menjadi T sama dengan 4 sekon. Dicari posisi saat T itu 4 sekon. Rumusnya adalah V0X dikali T. F0X-nya tadi itu 60 dan T-nya 4. Dikalikan menjadi 240. Kemudian untuk posisi di koordinat Y, itu rumusnya V0Y dikali T min setengah GT kuadrat. V0-nya dihitung tadi adalah 80 dengan T-nya 4, min setengah G-nya memakai 10, dan T-nya 4 dikuadratkan. 80 dikali 4, 320. Setengah dikali 10 dikali 4 kuadrat atau 16 itu menghasilkan 80. Jadi
posisi di kuad- koordinat Y itu 320 min 80 itu 240. Ternyata dihasilkan bahwa titik X dan Y itu sama di 240,240. Jadi posisi bola, posisi peluru saat kecepatan vertikalnya telah berkurang menjadi setengah dari kecepatan vertikal awalnya itu adalah di titik 240,240. Selanjutnya, soal 4. Sebuah balok kayu bermassa 10 kilogram diletakkan di atas lantai horizontal yang kasar. Koefisien gesek statis antara balok dan lantai adalah 0,4 dan koefisien gesek kinetisnya adalah 0,3. Jika balok tersebut ditarik dengan gaya horizontal sebesar 35 Newton, tentukan besar gaya gesek yang bekerja pada balok tersebut. Gunakan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Diketahui di soal, massa benda itu adalah 10 kilogram dengan mu S antara benda dan permukaannya itu adalah 0,4 dan mu K-nya itu adalah 0,3 dan gaya yang bekerja pada benda tersebut atau gaya yang diberikan pada benda tersebut adalah 35 N. Pada soal ditanya tentukan besar gaya gesek yang bekerja pada balok tersebut. Pertama adalah mencari gaya normalnya dulu, yaitu dengan rumus M dikali G, massa dikali percepatan gravitasi. Massanya diketahui, di soal ada 10, gravitasinya kita menggunakan 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian dikalikan, menghasilkan gaya normalnya itu adalah 10 N, Newton. Karena di soal mu S-nya itu adalah 0,4, kita ketahui bahwa gaya gesek statis maksimum itu rumusnya adalah mu S dikali N, di mana itu adalah mu S-nya 0,4, N-nya ada 100, menghasilkan gaya gesek statis maksimum itu adalah 46. Jadi, saat gaya geseknya 46 itu adalah di ambang batas di mana benda itu diam, tapi mau bergerak. Tapi dia masih diam di saat Fs atau gaya geseknya itu adalah 46. Jadi setelah itu benda itu akan bergerak jika melampaui nilai 40 N ini. Nah, karena di soal mukanya itu ada 0,3, jadi gaya gesek kinetisnya atau gaya gesek saat gaya, maaf, benda itu bergerak itu adalah mu K dikali N. Rumusnya sama, hanya diganti dengan mu K-nya. Mu K-nya ada 0,3, N-nya itu 100. Jika dikalikan, itu menghasilkan gaya gesek kinetisnya itu adalah 30 Newton. Nah, di soal juga diketahui bahwa F yang diberikan pada benda tersebut atau benda tersebut ditarik dengan gaya sebesar 30 Newton. Nah, karena gaya yang diberikan pada benda itu lebih kecil dari gaya gesek statis, yaitu 35, eh, lebih kecil dari 40, maka benda itu tidak bergerak, sehingga yang bekerja adalah gaya gesek statis. Kenapa? Karena kan nilai eh, F-nya itu di bawah nilai batas maksimal benda itu bergerak. Jadi kalau benda itu belum mencapai 40, benda itu tidak akan bergerak karena terhalang oleh Fs max-nya itu. Nah, kalau benda itu lebih dari 40 Newton, itu benda itu akan bergerak. Seperti itu. Sehingga didapatkan kesimpulan bahwa gaya gesek yang bekerja pada balok tersebut adalah 30 Newton. Kemudian soal 5.
empat buah partikel identik masing-masing bermassa 2 kilogram diletakkan pada titik-titik sudut sebuah persegi di bidang X, Y, koordinat keempat titik tersebut adalah 0,0, 6,0, 6,6, dan 0,6. Hitunglah koordinat pusat massa XCM, YCM dari sistem tersebut. Central CM itu adalah Central of Massa. Diketahui pada soal karena itu ada empat partikel yang masanya identik, jadi massa satu sama dengan massa 2 sama dengan massa 3 sama dengan massa 4 itu 2 kilogram dengan titik 0,0, 6,0, 6,6, dan 0,6. Di soal ditanya koordinat pusat massanya atau XCM dan YCM dari sistem tersebut. Penyelesaiannya dicari dulu koordinat XCM ya. Koordinat dari X central of massanya dengan jumlah MI dikali dengan XI per jumlah keseluruhan massa benda. Nah, M1 dikali X1, M-nya sama semua ya, 2, X1-nya itu 0, kemudian ditambah dengan M2-nya tetap 2, X2-nya 6, kemudian ditambah M3 tetap 2, dan X3-nya adalah 3, ditambah M4 tetap 2, dan X4-nya itu adalah 0. Kemudian diperkan atau dibagi dengan keseluruhan massa keempat partikel tersebut. Jadi 4 dikali massanya ini 2. Jadi 4 kali 2 itu 8. Sama dengan semuanya dikalikan semuanya 2 kali 0, 0, 2 kali 6, 12, 2 kali 6, 12, 2 kali 0, 0, per 8. Kemudian dijumlahkan semuanya, 0 ditambah 12, ditambah 12, ditambah 0 itu 24 per 8. 24 per 8 atau 24 dibagi 8 itu adalah 3. Kemudian dicari titik Y-nya dengan sama, hanya mengganti titiknya dengan Y. Jadi jumlah MI dikali YI per jumlah keseluruhan massa benda. M1 2, Y1-nya 0, M2 2, Y2 0, ditambah M3 2, dikali Y3-nya 6, ditambah M4-nya 2, Y4-nya 6. Kemudian dikalikan 2 koma. Maaf, diper atau dibagi dengan 8. Semuanya dikali 2 koma. 2 kali 0, 0, 2 kali 0, 0, 2 kali 6, 12, 2 kali 2, 2 kali 6, 12. Dijumlahkan 0 tambah 0, ditambah 12, ditambah 12. 24 per 8 hasilnya 3. Jadi didapatkan koordinat pusat masanya itu atau SCM, YCM-nya itu adalah 3,3. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.